Kami adalah Unila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa MAP News TV. Kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama kami kelompok 1. Saya Frida Magdalena. Ahlan wa sahlan, ismi Adi Irma Agustina. Good morning, I am Siti Halima. I am Magister in Educational Administration of the University Lampung. And then my friend, Abi Nur, Silham Nur Aziza. Berikut kami akan menampilkan video tugas pengembangan kurikulum. Kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Pendidikan di Indonesia mengalami permasalahan dalam bentuk kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Permasalahan ini menghambat Indonesia untuk segera masuk ke dalam era pendidikan yang terdigitalisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah melakukan banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur di daerah 3T, pembagian kuota gratis, berbagai seminar, dan pembelajaran digital untuk meningkatkan literasi digital. Namun, semua kebijakan tersebut belum berjalan maksimal karena nyatanya belum semua masyarakat Indonesia, terutama peserta didik dan pendidik, bisa mengakses digital dengan baik. Perlu ada evaluasi dan perkembangan kebijakan dari pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan yang sudah ada. Pemerintah sudah melakukan pemerataan pembangunan sarana komunikasi dan infrastruktur TIK, terutama di wilayah terluar dan tertinggal di Indonesia. Misalnya, implementasi konkretnya, pemerintah telah membangun infrastruktur internet terdiri dari repeater, tower, dan receiver di Wakatobi, tetapi alat-alat yang dibeli berasal dari Pulau Jawa. Sehingga dengan kondisi geografis Kabupaten Wakatobi yang tidak mendukung, menambah besar biaya untuk transportasi alat. Pemerintah perlu menyediakan tempat pembuat alat-alat itu pula di daerah 3T, atau mempermudah transportasi alat dari Jawa ke daerah 3T. Selain itu, kekurangan lainnya adalah pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur sehingga hambatan besarnya seperti kemiskinan dan kelaparan kurang diperhatikan. Seharusnya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan juga menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat melek informasi. Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan kesenjangan infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan. Kesenjangan infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan merujuk pada perbedaan yang signifikan antara infrastruktur dan fasilitas pendidikan di bidang teknologi atau teknologi dalam pendidikan. Poin yang pertama adalah kesenjangan infrastruktur dalam bidang pendidikan. Kesenjangan ini berkaitan dengan perbedaan yang signifikan antara fasilitas yang ada di beberapa sekolah, yaitu fasilitas fisik seperti bangunan yang memadai, kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, sanitasi yang baik, dan juga ketersediaan air bersih. Kemudian yang kedua, kesenjangan pada teknologi. Kesenjangan ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas terkait dengan teknologi seperti komputer, akses internet, dan perangkat lunak untuk mendukung dalam pembelajaran. Pada saat ini, pemerintah sudah meluncurkan berbagai program untuk mendukung supaya tidak terjadi kesenjangan infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan. Salah satunya adalah program pengembangan infrastruktur pada daerah 3T dan juga pendampingan bagi para guru dalam pembelajaran digital. Namun, pada dasarnya kita mengetahui bahwa saat ini ada beberapa daerah, sekolah,
wilayah yang memang masih belum merata mendapatkan fasilitas dalam bidang infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan. Ibu dan Bapak, ketidakmerataan infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan ini bisa kita lihat dari berita terkini yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Liputan yang kami dapatkan adalah pada 3 Oktober 2024, Liputan 6 Lampung menyampaikan sebuah berita dengan judul "Miris Sepi Pelajar, Sekolah ini hanya berisi 52 siswa". Menurut sekolah, sepinya murid disebabkan karena bangunannya rusak, plafon jebol, kaca dinding pecah, atap bocor, hingga cat dinding yang kusam. Kondisi ini menyebabkan orang tua memilih sekolah lain walaupun jaraknya lebih jauh. Kemudian, pada 14 Oktober 2024, Liputan 6 menyampaikan bahwa sekolah bobrok tak kunjung diperbaiki, kegiatan belajar siswa terhambat. Hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan karena bangunan sekolah yang rusak, sehingga siswa harus menumpang di sekolah lain untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan masuk pada siang hari. Kemudian, pada 16 Oktober 2024, Liputan 6 Lampung juga menyampaikan bahwa sulitnya internet, murid dan guru harus menempuh 5 km untuk mendapatkan sinyal dalam pelaksanaan ANBK. Kita ketahui bahwa ANBK merupakan program yang sangat penting dari pemerintah, maka untuk melaksanakan program ini dibutuhkan akses internet yang memadai. Hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kesenjangan pada akses internet. Melalui percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, harapannya pembangunan infrastruktur dan teknologi di bidang pendidikan lebih merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat beberapa penyebab dari kesenjangan infrastruktur teknologi. Ada beberapa penyebabnya, antara lain yang pertama dari segi geografis. Geografis termasuk dalam wilayah-wilayah yang terpencil seperti pedesaan atau daerah dengan kondisi yang geografisnya sulit sekali memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur teknologi. Yang kedua adalah penyebabnya dari ekonomi. Ekonomi masuk dalam tingkat kesulitan. Pendapatan yang rendah dapat membatasi kemampuan seseorang individu atau komunitas untuk membeli perangkat teknologi dan membayar internet tersebut. Yang ketiga yaitu pendidikan. Hambat kemampuan seseorang untuk dapat memiliki akses infrastruktur untuk ke teknologi. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Jika pemerintah tersebut tidak mendukung adanya infrastruktur teknologi yang baik, maka akan menghambat segala sesuatu mengenai infrastruktur teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya sudah disinggung bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga bagaimana faktor penghambat dari perkembangan infrastruktur dan perkembangan teknologi, yaitu pertama ekonomi, geografis, dan pendidikan. Selanjutnya kami akan menawarkan solusi untuk pemerintah bagaimana sih cara memperbaiki infrastruktur dan teknologi. Yang pertama yaitu memperbanyak infrastruktur digital dan pemerataan ekonomi, misalnya pemberian tower daerah-daerah 3T, kemudian memperbaiki jalan-jalan yang susah diakses untuk anak didik saat melakukan kegiatan sekolah. Bantuan yang kedua yaitu memberikan kuota gratis dan kemudian perangkat digital. Yang dimaksud adalah memberikan kuota gratis kepada siswa yang tepat sasaran dan memberikan perangkat digital seperti laptop kepada sekolah yang membutuhkan untuk kegiatan ANBK misalnya. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga pembelajaran jarak jauh di Indonesia dapat dilaksanakan dan dapat dirasakan oleh semua siswa. Seperti ini, ayo kita jalan. Dampak kesenjangan itu sendiri adalah keterbelakangan daerah infrastruktur teknologi yang buruk, tertinggal pembangunan ekonomi sosialnya, ketidaksetaraan. Kesenjangan ini dapat memperlebar jurang antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin di desa dan di kota, terbatasnya akses informasi. Masyarakat tidak memiliki akses internet yang memadai sehingga kesulitan dalam
mendapatkan informasi hambatan dalam pendidikan. Kesenjangan digital itu jika menghambat proses pembelajaran terutama siswa daerah terpencil. Kemudian dalam berbisnis, usaha kecil menengah di daerah infrastruktur yang buruk, kesulitan mereka bersaing dengan di daerah perkotaan. Kemudian kita dapat melihat dampak-dampak terhadap proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang pertama, gangguan konsentrasi dalam belajar siswa, kondisi ruang kelas yang tidak nyaman seperti suhu ekstrim, kebisingan atau pencahayaan yang buruk dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar. Penurunan kualitas pembelajaran seperti fasilitas yang rusak, papan tulis yang rusak, tidak berfungsi dapat merusak proses penghambatan pembelajaran. Risiko kesehatan terutama ruang kelas yang kotor. Yang terakhir itu kecelakaan. Bagaimana bangunan sekolah yang rusak atau tidak stabil dapat menimbulkan risiko yang sangat besar sekali kecelakaan bagi siswa dan guru dengan minimnya bangunan-bangunan yang tidak layak ditempati untuk kegiatan belajar mengajar tentunya. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan sekolah dasar yang ada di wilayah Lampung. Bisa dilihat lantai dan plafon memiliki kerusakan dan belum ada perbaikan. Di samping itu, bangunan ini memiliki dua fungsi selain perpustakaan, yaitu untuk sebagai tambahan ruang belajar anak-anak. Selain belum adanya perbaikan gedung dan infrastruktur sekolah, sekolah ini masih menumpang untuk kegiatan ujian UNBK anak sekolah lanjut. 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대와 나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 영원히 남아 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간을 속삭인 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대와 나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 여름밤 햇빛 아래 속삭임 한때 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억